Baik Bapak Ibu, kami persilakan yang masih berada di luar untuk segera memasuki masjid karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bapak-bapak, boleh ke sini Pak, biar kita padatkan lagi. Jadi ibu-ibu mungkin batasnya di kamera ini ya, di kamera ini jadinya. Iya, boleh ke sini Pak, kita masuk, biar masuk on frame Pak, in frame. Karena acara ini juga live kita siarkan secara streaming di akun YouTube Aku Mataku. Dan sebelum kita mulai acara, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai informasi bahwasanya acara ini kita juga siarkan secara langsung melalui akun YouTube Aku Mataku TV yang merupakan official daripada Masjid Baitur Rahman. Jadi di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini mempunyai 2 akun YouTube yang untuk menunjang kegiatan dakwah di Masjid Baitur Rahman. Untuk itu, Bapak Ibu, selama 30 detik ke depan kami harapkan dan kami mohon kesediaan dan kerelaan Bapak Ibu untuk merogoh handphonenya, kemudian membuka YouTube, silakan, kami persilakan buka YouTube, ketik Aku Mataku dan juga MBR Bang Raya. Dengan segenap kerendahan hati, penuh rasa hormat, kami persilakan Bapak Ibu untuk jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Aku Mataku TV dan juga MBR Bang Raya. Insya Allah semakin banyak subscribe-nya, semakin luas jangkauan dakwah yang berasal dari Masjid Baitur Rahman Bang Raya, dan juga Bapak Ibu ikut ambil bagian dari amal jariah menyebarkan konten-konten positif. Aku Mataku. Aku Mataku TV itu ada kepanjangannya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah. Dan kita sudah siaran live ini, tinggal kita meneruskan acara. Bapak Ibu sudah done ya? Dan juga di masjid kita mempunyai 3 wifi, MBR 1, MBR 2, dan MBR free. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung connect ke MBR free juga bisa ya. Jadi kalau alasannya nanti aja saya nggak punya kuota, nah ini free Pak, wifi. Ya. Baik, 30 detik sudah berlalu, kalau begitu langsung saja kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di masjid kita yang mulia ini, yaitu Masjid Baitur Rahman Bank Raya Kota Palembang, dalam acara kunjungan sertifikasi SMK Negeri PGRI 2 Prabu Muli ke Masjid Baitur Rahman Bank Raya dan juga TV Sumsel. Salawat serta salam kita aturkan pula kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pergi ibadah ke kota Mekah tak lengkap tanpa ke kota Madinah. Agar acara kita mendapatkan berkah, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, marilah bersama-sama kita mengadakan tangan berdoa kepada Allah yang akan dihalifai oleh Ustadz Umar. Kepada Ustadz Umar kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا كسلانا إلا نشدته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا عصمته ولا مكروبا إلا فرجت عنه كروبه ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليت أمره وأصلحت شؤونه وفقهته وعلمته واستخدمته ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها ونجهتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهله يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Umar yang telah menghalifai doa barokah pada kesempatan pagi hari ini. Kita juga berharap bersama-sama apa yang kita lakukan selama kita berada di masjid ini bernilai ibadah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dikarenakan kita di masjid, mari bersama-sama memasang niat untuk beritikaf. Sehingga setiap detik keberadaan kita dalam masjid ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya, sebagai informasi juga bahwasanya Ustadz Umar ini satu dari 4 imam tetap kita yang ada di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Dan semuanya Al-Hafiz. Beliau ini adalah salah satu Al-Hafiz dan menetap disediakan kamar difasilitasi di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Dan yang paling penting beliau masih single. Nah, jadi ibu-ibu mungkin sudah lewat ya, tapi anak-anaknya bisa Bu. Iya, bapak-bapak juga. Oh iya, insya Allah bolehlah nanti dicatat nomor handphonenya Pak ya. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari Dirut atau Direktur Utama PT TV Indonesia Intermedia Net Group, pimpinan dan juga merupakan pimpinan umum TV Sumsel, yaitu sambutan dari Bapak Hairul Nasri. Kepada Bapak kami persilahkan. Jadi menyesuaikan aroma di masjid, kita setelan masjid. Yang terhormat Bapak Dr. Najib Asmani selaku pimpinan dan selaku seluruhnya di sini, ya, semuanya. Jadi kalau Pak Najib itu basah kering kata kita tuh di sini. Ya. Dan juga yang terhormat kepala sekolah yang selalu setia dengan visi misi ke depan. Ibu Kaprodi juga Bu Ratna. Dan ada lagi spesial. Ini Dirut Telkom dan sekarang di JM Telkom. Dan sekarang mengabdikan diri di masjid. Pak Padla ini jemaah tablik. Kalau ibu nak belajar ngaji, bapak nak belajar ngaji, dengan lagi diceramai oleh Pak Padla. Yang terhormat Yayang Kiki, Yayang Kiki, karena selalu energik dan selalu muda. Kalau dikenal dengan Kiki Kirana. Kiki Kirana ini EU Layo juga, UMKM Layo juga. Dan ada lagi dari Politeknik Unsri. Kalau sistem ngajarnya aku banyak ini terpesona kalau dengan ibu ini yang ngajar. Ya, masalahnya apa? Sistematis, kronologis dan langsung masuk. Sekiranya boleh jadi mahasiswa, aku kepengen jadi mahasiswanya lagi. Selamat datang Bu. Ya. Dan pernah magang dengan Pak Padla dulu katanya. Di waktu di Telkom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kelupaan, Ustadz juga belum disebutkan. Ustadz Umar kakak ipar. Jadi alhamdulillah ternyata masjid Bapak Ibu ya itu ada yang mempunyai visi misi pemikiran ke depan. Kenapa saya sebut pemikiran ke depan? Karena
tidak banyak masjid yang mempunyai visi, misi, siar agama. Biasanya kalau masjid itu Bu, siar agamanya ketok pintu baik. Dari rumah tetangga, oh sholat maghrib, oh sholat dengan jemaah tablik. Tapi dengan Masjid Go Green ini bakal jadi percontohan, dan Masjid Go Green di Sumatera Selatan dan di bawah naungan Pak Najib dan rekan-rekan di sini. Dan juga alhamdulillah kita dari TV Sumsel itu sudah bekerja sama, dan alhamdulillah sudah MOU dan kita saling support. Kapan lagi gitu nih nak support di dunia pendidikan dalam bidang audiovisual. Sebentar lagi di lantai 3, di lantai 4 itu kita akan buat pelatihan untuk audiovisual, cara syuting, cara membawakan acara. Mbak Kiki ada di sini, Bung Endi ada di sini, itu sehingga bisa melatih masjid-masjid maupun pesantren yang ada di Sumatera Selatan ini. Diharapkan tidak cukup masjid, tidak pesantren, siapa baik di sini boleh dilatih dan boleh belajar untuk umum. Itu aku rasa itu baik sambutan. Dan sekali lagi terima kasih kata wong tuh Bu, galak kunjungan ke masjid ini, aduh apa nak belajar ngaji ya Bu, banyak ustadz kami di sini, tapi ini basicnya teknik sekolah. Apa yang bisa diambil di sini? Tapi insya Allah apa yang bisa diambil di masjid ini dan bisa dibawa untuk oleh-oleh di sekolah, aku rasa sesuai dengan Dudi industri di bidang multimedia. Kebetulan terima kasih juga di sini ada anak magang juga, itu 2 yang paling cantik, 3 ya, 1 dari Polsri, 2 dari SMK Negeri 8. Ngapu nak magang ke masjid ini, tak bingung. Mungkin yang baca jelaskannya kaget Mbak Kiki dengan Pak Najib. Alhamdulillah galak magang ke masjid. Selain banyak ilmu, banyak beribadah. Amin. Aku rasa itu baik. Terima kasih sekali lagi sudah ke sini. Ini merupakan kalau TV Sumsel itu kantornya Bu di Jalan Raya Talang Kelapa. Kita punya studio 1 di situ, namanya studio 1. Jadi kita 2 lantai di Talang Kelapa. Tetapi sekarang kebetulan kru-kru kita juga banyak akses di studio 3. Studio 2 itu di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang terbaru dan paling ngetren itu studio 3. Di mana MBR. Di mana itu? Masjid Baitur Rahman. Dan masjid ini kita selalu siar agama. Kita usahakan 1 kali 24 jam, 5 waktu kita siar agama dan live streaming. Kita ketuk seluruhnya. Itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hairun Nasri yang telah memberikan sambutan selaku pimpinan umum TV Sumsel Palembang. Dan juga sebagai informasi, betul kata Pak Heru tadi, kita live sebanyak 5 kali sehari, sehingga juga kru-krunya pun yang mungkin males-malesan sholat, wajib sholat juga jadinya kan, insya Allah. Termasuk tahajud juga galak Pak Fadla yang sering bangunin kami. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu, kalau di masjid-masjid lain, untuk itikaf itu hanya H-10 lebaran, kalau di Masjid Baitur Rahman, H-40 lebaran kita sudah itikaf di masjid, dan rata-rata 60 sampai 100 orang yang itikaf berasal dari seluruh kota Palembang, bahkan ada yang sengaja melihat dari YouTube ingin itikaf juga di Masjid Baitur Rahman, Masya Allah. Dan selanjutnya untuk lebih lengkapnya lagi mengenai Selayang Pandang, mengenai Masjid Baitur Rahman, kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman,
Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dari Kepala Sekolah SMK 2 PGRI ya di Kota Prabu Muli, beserta staf, guru jajaran yang hadir, bapak-bapak yang ganteng-ganteng juga, ibu-ibu yang cantik-cantik, luar biasa, mampu nenas kalau ini. Ibu dari Polri, Ibu Eka ya, yang cantik juga, luar biasa tadi, dapat apresiasi dari Ustadz Khairu ya. Mbak Kiki dan suami ya, pasangan yang setia ini, dengan multi talentanya. Ustadz Fadlah tadi sudah jelaskan, merangkap ketua RT, jadi beliau pemerintahannya, saya depaknya. Klop jadi. Ada Menteri Penerangan. Iya, ada jubirnya itu Bung Endi ya, luar biasa. Di sini ada P3N. Muhammad Umar Fauzi Al Palembani, Hafiz Al-Quran, umur baru 21 tahun. 22, kurang 2 bulan. Ya, luar biasa ya. Para kru-kru sekalian terhormat, izinkanlah saya berbicara di sini. Saya perkenalkan, nama saya Najib Asmani. Saya ini masih berstatus dosen di Universitas Sriwijaya Fakultas Pertanian. Udah pensiun, udah profesor, tapi tidak diusulkan ke pusat. Diusulkan juga di tingkat bawah sudah, karena saya sudah lama bekerja di Pemprov 12 tahun sebagai staf ahli. Mungkin kata orang di situ aja lah keahliannya, jangan di universitas lagi ya. Dan sekarang masih menjadi tenaga ahli DPR RI bersama Pak Alex. Jadi Pak Alex kita berdoa untuk beliau karena jasa-jasa beliau kan sangat banyak. Dan juga takmir, banyak cerita yang lainnya sebetulnya, tapi yang di situ saja singkatnya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada SMK PGRI 2 Prabu Muli yang sudah sudi memilih Masjid Baitur Rahman untuk studi banding apa namanya? Best making, mencari perbandingan menuju kebaikan best making ya. Dan tentunya kami berterima kasih, apresiasi sekali, dan mungkin tidak disangka di masjid ini ada yang digitalisasi. Sebelum kita topik, kami bercerita bahwasanya masjid ini kiblatnya itu 21 derajat menghadap ke Manchester United. Bukan ke baju merah kan, MU. Saya sudah ke MU ya, ke Manchester United, dirombak, diborongkan kontraktor selama setahun. Rupanya namanya kontraktor lah ya, namanya. Akhirnya banyak orang tidak sependapat. Akhirnya yang kontraktor itu kita robohkan kembali. Kita bangun, tersisa uang belasan juta lah. Ya, belasan juta kami bersepakat untuk membangun 4 tingkat masjid. Kenapa harus 4 tingkat? Karena kami harus, rumah Allah itu harus tertinggi di sini. Jangan ada yang mucoi, kata orang Palembang mucoi, dan yang terindah. Terindahnya tidak tahu waktu itu. Tapi kami bercita-cita masjid ini di suatu saat nanti akan dihiasi kaligrafi, tapi tidak extraordinary yang seperti sekarang ini ya. Yang paling pasang songket Palembang, berbagai songket dihiasi dengan Asmaul Husna dengan surat-surat pilihan. Itu maksudnya. Tapi Allah berkehendak lain ya. Dan saya pribadi
bercita-cita dulu kapan saya ini jadi kepala daerah. Dulu ya. Cita-cita saya ingin ketika melihat masjid, masuk ke masjid, toiletnya tidak bagus, bau, sound systemnya tidak bagus, imamnya dorong-dorongan, dan uangnya banyak tidak terdistribusi, dan juga tidak sejuk. Kalau sejuk di sini dari dulu sudah sejuk, dan menghinakan diri sebagai pengurus masjid. Maka kami dengan kawan-kawan, Pak Padla, ada beberapa orang, kami sepakat, untunglah di masjid ini, pertama kali pusing, mau menggambarnya siapa mau menggambar. Karena 9M kalau paling sedikit 5 juta, 5% sudah 45 juta, 4,5 juta. Di mana uangnya? Ada kawan yang membantu Pak Dr. Ibnu Aziz, saya beliau sudah hadir, dia orang sudah menghibahkan diri untuk membuat perencanaan masjid yang sudah sekitar 25 masjid, akhirnya dia gratis. Itulah kita berani. Nah, itu sejarahnya. Jadi pertama kita bangun dulu toilet. Toiletnya bagus, kalau Bapak Ibu sekalian kata orang. Saya tidak pernah ke hotel bintang 5, kata orang setara hotel bintang 5. Ya, masuk sound systemnya bagus sekali katanya, sound systemnya sejuk, dan imamnya habisnya bukan sendiri tapi 4 orang yang menetap di sini, termasuk putranya Pak Padla juga jadi imam di sini. Nah, itu jadi, dan yang kelima nanti kita cerita. Jadi itu dasarnya kita membangun masjid ini, kerisauan kita, terutama nanti kita cerita tentang masjid yang banyak uang tidak terdistribusi. Dan kami membangun ini tidak pernah menggunakan proposal minta-minta, tidak pernah. Kami hanya menggunakan media sosial. Media sosial ini terbatas, hanya WA. Hanya WA, ada WA, ada kawan-kawan kita banyak teman-teman juga banyak teman, WA. Kita butuh sekian, kita WA, akhirnya orang membantu setiap tahapan-tahapan itu. Cuman WA saja. Karena itulah kemampuan, belum bisa melalui Instagram, FB juga, bisa juga sedikit-sedikit. Tapi kita lebih banyak ke WA. Orang percaya. Di perjalanan 2,5 tahun, itu sudah terkumpul dana 5 miliar. Sudah terbangun struktur 4 tingkat. Dan ketika mau struktur 4 tingkat, kita kekurangan uang. Kami dengan kawan-kawan sembahyang tahajud, ya Allah, kami berpasrah kepadamu. Kami membangun rumahmu, kami mohon ada jemaah donatur yang membantu masjid ini. Betul. Dan masjid ini selama PPKM kami buka 24 jam, bahkan 50 jam kami buka. Orang lain tutup, terserah. Karena kalau kami tutup, dalam masa pembangunan, tidak masuk duit setiap Jumat. Alhamdulillah. Dengan dibukanya masjid di musim Covid, banyak orang datang ke sini. Akhirnya dana celengan dari 3 juta jadi 10 juta. Dan banyak orang berkurban. Jadi Covid bagi kami itu membawa berkah luar biasa. Itu cerita 4, hampir 5 miliar terkumpul. Di fase kedua untuk membangun yang selanjutnya kami tidak punya uang. Setiap Jumat kami itu berpikir, itu Pak Samsu bendahara kita, berpikir bagaimana mencari uang dulu 8 juta, 15 juta. Tapi ada saja yang bantu. Ada yang kadang 20 juta, 50 juta. Itu luar biasa ya. Di tengah perjalanan di musim Covid, yang penutupan itu PPKM, Ustadz Dery Sulaiman mau ke Padang, mau kasih khotib di bulan Juni kalau tidak salah ya, Lebaran tahun lalu ya, puasa. Dia terhenti perjalanannya di Palembang, karena kata panitianya, tidak boleh kamu ke Padang, mau balik ke Jakarta sama saja. Akhirnya Ustadz Dery menetap di sini, dan ada teman kita, jemaah kita ke Masjid Agung, ketemu Ustadz Dery, itu Pak Ade, datang, Pak tawar ke Masjid Baitur Rahman, datang dia, kita undang taklim, dan kita lihat, wah ini bagus masjid ini. Kita tidak minta
Ustadz, kami bilang nanti suatu saat Ustadz kami undang sini ketika peresmian masjid untuk soft launching sajalah, untuk memancing, menambah kegiatan. Tapi tidak kami sebutkan buntu, kita tidak sebut buntu. Ya, sege Tanjung Palembang ya. Jadi Ustadz, tapi besoknya kami ke hotel Ustadz, bawa ini tulisan rekening. Saya pikir hati Ustadz, oh ini buntu. Minta endorse di Instagram dia. Buntu. Akhirnya kami ajak Ustadz ke Gandus, ke Bait Al-Quran. Jasanya besar ya. Ustadz Sopwatilah, sahabat kita ajak situ. Wah, bagus ya. Itu membuat lukisan dari kayu itu, ukir kayu itu butuh waktu 8 tahun. Dia pulang ke sini, rapat dengan pengurus. Bagaimana Pak Najib kalau kita buat berapa kurang uang? Kalau untuk sampai terakhir kita butuh 4 miliar. Tapi kalau ada untuk Ustadz untuk bikin galeri, itu 6 miliar. Karena saya ingin membangun galeri Al-Quran di sini, 604 halaman, donasi 10 juta, jadi 6 miliar. Ada tanda tangan Ustadz, sebelah kanan, sebelah kiri nama yang berdonasi. Nantinya ditulis semua. Sekarang dari 604 sudah 520 halaman dalam waktu setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan ya. Setahun 3 bulan. Termasuk Direktur Pospi, Pak Ridho Taqwa. Cuma Ibu Eka juga kalau mau. Bisa saja ya. Jadi Jombang itu hari kita live yang dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke, Maluku, hampir seluruh kota-kota di Indonesia itu menyumbang donasi melalui, meningkat lagi melalui Instagram. Kata Ustadz, bagaimana Pak Najib kalau di sini kita buat ruang studio? Silakan saja lah. Walaupun pertentangan banyak tentang studio, akhirnya kita tetap banyak yang tidak setuju, tapi lihat hasilnya, akhirnya mereka diam. Sekarang alhamdulillah mereka support semua. Mulai kita main di YouTube ya. Live. Jadi itu ceritanya. Ceritanya kenapa ini sampai begini. Itulah sejarah tentang masjid dan kerisauan tentang uang menumpuk. Kami mulai ada safari kami namanya Sajadah, bersahaja, dakwah dan hikmah. Di bulan Maulid kami momenkan ya, mulai momen itu karena tahun lalu kami Maulid itu 3.000 orang undang datang sini, hampir 100 juta habis uang. Tahun ini kami robah, kami mengundang anak yatim piatu dan anak-anak hafiz Quran, ada 200 orang, dan kita mulai safari ke 7 masjid. Semua pembiayaan dari dakwah itu kita biaya sendiri. Dan kita juga ada beasiswa kepada anak yatim piatu dan berbagi beras tiap bulan walaupun sedikit kepada para tukang juga kami bagi. Jadi mulai itu. Dan kami pernah juga mengumrohkan 1 orang di sini. Pada waktu masa pembangunan, masa sulit-sulitnya keuangan. Bilang dengan kawan-kawan berkumpul, Pak Padilan dan kawan-kawan sini, kita umrohkan orang, tolong doakan di Ka'bah, di Multazam ya. Ya alhamdulillah. Itu sejarah masjid sampai sekarang ini dipajang di sini sementara untuk kita tunggu di lantai 4, nanti selesai di lantai 4. Di sini juga kita pajang berapa dan nanti bisa 4,5-nya untuk KP. Nah itu terkait masjid. Sekarang terkait tentang dunia usaha, dunia industri. Ya sebetulnya seseorang itu dari awal harus mempunyai soft skill ya, soft skill. Saya awalnya pada mahasiswa Ibu dianjurkan untuk berorganisasi. Saya itu dari SMA berorganisasi. Saya datang sendiri ikut berorganisasi. Saya pertama kali membantu untuk tur siswa SMA ke Malang. Saya nggak punya uang, orang tua nggak punya uang. Saya bantu terus. Akhirnya karena saya tekun membantu, akhirnya gratis saya ke Malang ya. Karena kita membantu belajar berorganisasi. Akhirnya saya juga terpilih jadi ketua OSIS waktu itu di SMA, sampai ke perguruan tinggi juga. Saya
terpilih jadi ketua Senat Mahasiswa dan sempat ditahan di masa Soeharto 6 bulan masuk tahanan, tapi di SPM tahanan waktu itu ya. Jadi organisasi kuncinya, organisasi hikmah. Jadi soft skill itu dipelajari. Jadi siswa itu yang penting ibu bisa membuat konsep ya, belajar bahasa Indonesia yang baik, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana alinea 1, alinea. Dasarnya harus paham menulis dulu. Sudah paham menulis bisa membuat pointers untuk disumbangkan. Saya terbiasa menjadi perintis ya. Soft skill saya, kemampuan konsep saya, pertama saya termasuk founding father Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Di Gandus kita pertama kali untuk agropolitan Gandus. Banyak sekali. Terakhir saya berinisiatif menelurkan pemekaran Palembang Ulu. Sekarang sedang kita selesai. Jadi inisiatif. Jadi itu dasarnya bahwa latih dulu soft skill dan kemampuan hospitality, character building harus ramah. Ya, membangun karakter yang hospitality, ramah sebagai seorang untuk berwirausaha ya. Saya berwirausaha dari dulu. Ya, berwirausaha tapi tidak fokus. Saya lebih fokus menjadi ASN. Jadi karakter itu perlu. Jadi sekarang bagaimana harus banyak piknik, harus banyak jalan-jalan. Jangan kata di bawah tempurung. Banyak di sini orang menasihati tapi tidak pernah berpiknik. Saya bilang, Bapak kalau mau nyaran ke saya pikniklah dulu banyak-banyak. Ya, kalau sudah banyak, minimal banyak macam buku ya, inovasi. Inovasi itu dari banyak membaca, banyak berteman, banyak. Nah itu, jadi yang penting dunia usaha, dunia industri. Ini sebagai contoh bahwa dengan hanya modal HP kita bisa mengumpulkan uang 4,5 miliar, tetapi awalnya akses dong. Orang mampu HP tapi tidak. Saya alhamdulillah aksesnya di beberapa negara ya. Tugas saya kalau proyek yang tidak ada uang itu diserahkan ke saya. Saya ini rintisannya namanya proyek air mata. Tapi akhirnya proyek mata air. Jadi air mata dulu menjadi mata air. Ketika mata air orang rebutan, silakanlah. Ini dari air mata. Nah jadi soft skill penting, berorganisasi penting, membentuk hospitality, character building itu adalah sangat penting. Dan bagaimana kita together we success, bersama-sama ya, merangkul satu tim. Kebetulan saya sekarang ikut program kesehatan Together We Success ya. Badan saya dalam waktu 90 hari turun 15 kilo. Dulu bilang orang gendut. Nah. Bu Kiki nanti jadi kita betul Bu Kiki dulu. Sekarang kata orang tambah cakep, memang cakep dulunya, tapi karena gendut aja. Jadi itu ya, jadi dunia usaha, jadi ibu-ibu di SMK harus di bakat dan minat mahasiswa itu harus diketahui dan diajak makan walaupun makin tegang, ya, nggak apa-apa. Di Jepang, saya ke Jepang tahun 1988, itu SMP sudah mulai. Kerja sekolah itu praktis, bukan teori-teori seperti kita ini. Di SMP sudah mulai. Saya melihat kebun percobaan SMP di Jepang, di Osaka, saya tergeleng-geleng. Ini baru saya kerjakan tingkat 3 di Fakultas Pertanian. Mereka sudah SMP. Dulu ada pelajaran prakarya. Prakarya itu sebetulnya melatih keterampilan. Kenapa tidak ada lagi? Ya, jadi keterampilan penting. Ekonomi kreatif, sekarang kita dengung-dengungkan ekonomi kreatif itu kaitannya dengan wisata. Nah, visi masjid kita ini adalah kedepannya jadi tujuan wisata religi. Alhamdulillah tercapai. Datang Ustadz Dery di pertengahan itu, ini Allah jadi memberi
memberikan wasilah dari Allah, kebaikan dari Allah, pertolongan Allah. Tidak disangka-sangka, di luar dari ekspektasi kita. Ustadz Dery datang, kita ini, dan kita akan jadikan pusat kreatif ya, kreatif center di sini. Kita bukan ini, kita cari anak jalanan yang banggang-banggang, yang rambut gondrong. Di sini sudah ada beberapa orang, sampai 3 orang sudah yang pernah di penjara, yang pernah jadi komandan preman, yang pernah mistik-mistik. Dari sini sholat semua. Ya, termasuk Pak Heru nih, adanya mistiknya. Yang keempat lah kalau mau dimasukkan. Ya, saya tidak masuk dunia maya. Nah, itu jadi kita bangun itu, dan kita mulai dengan konsep Eco Masjid, Green Masjid, karena saya berpengalaman di bidang perubahan iklim. Saya mendampingi Pak Alex itu 10 tahun ke beberapa negara yang hanya menjual ide. Saya cuman waktu kuliah S2, saya S2 tahun 99, S2. Saya baru bisa main laptop. Baru main apa? Mouse itu gitu-gitu ketawa. Saya kuliah S3 2007 baru bisa main email. Tapi karena saya berada di tempat yang benar, banyak kawan, walaupun dengan modal email itu bisa menjangkau kawan-kawan di beberapa tempat, dan di masjid walaupun hanya modal WA bisa menjangkau kawan-kawan. Apalagi sekarang ditambah Pak Heru, kerjasama kita dengan Pak Heru di bidang ini, Ibu Kiki dengan kuliner Nusantara, dengan ekonomi kreatif, masih banyak lagi dengan Ustadz Dery. Nanti sini akan ada jadi tempat pusat center lukisan dulu. Tempat melukis kaligrafi. Ini tulis tangan dari Ustadz Dery. Siapa mau menyumbang silakan, atas nama sekolah juga boleh, atas nama pribadi boleh, tapi kita tidak itu ya. Nanti takut orang ke Masjid Baitur Rahman takut diminta sumbangan. Nah, enggak ya, silakan saja ya. Enggak ada kita maksud, kalau itu kan hidayah. Hidayah, kalau ada hidayah bolehlah. Hidayah disertai dengan taufik, mau melaksanakan hidayah ada semua, tapi taufiknya yang enggak ada. Itu ke depan kita, Bu, nanti habis ini guru-gurunya, mungkin dengan SMK PGRI 2, kita awali dengan Green School. Artinya kami memberikan pelajaran dari sini, pelatihan dari sini, di sana buka buka Zoom, langsung live. Biarlah dari kami sebagai hostnya, kami menyediakan Zoom-nya. Pokoknya, mulut baik Zoom ya, Pak, awali. Karena sudah ini, nanti mungkin minggu depan Ibu ceritakan dengan kawan-kawan, siap per kelas atau per berapa, bisa 200 orang ya. Kita awali dengan apa yang dimaksud dengan Green School nantinya. Mudah-mudahan itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau ada kekurangan, kita lanjutkan dengan diskusi ya, paling 30 menit, kalau ada yang jelas setelah ini. Demikianlah kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani yang telah memberikan semacam enlightenment, pencerahan selayang pandang mengenai kerjasama TV Sumsel dan juga Masjid Baitur Rahman yang saat ini menyesuaikan diri pada revolusi industri 5.0, yaitu masjid yang juga mengikuti digitalisasi. Dan selanjutnya mari kita dengarkan juga sambutan Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Prabu Muli yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Heni Wahyuni MPD. Pada Ibu, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu semuanya, ini agak gemetar Pak, karena kita berada live di depan kamera. Saya sudah ngobrol juga sama Bu Eka. Bu Eka tolong ditemani, takutnya saya nggak bisa ngomong kalau di depan kamera. Apalagi di tengah-tengah ada Bapak Dr. Pak Najib, kemudian ada Pak Fadlah dan Pak Hairu beserta Bapak Ibu semuanya.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya berkat rahmat dan ridhonya lah maka kita semua pada pagi hari yang cerah ini senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan keriduan sehingga semua dapat hadir tentunya di Masjid Baitur Rahman Kota Palembang yang dari view-nya luar biasa, Masya Allah. Sungguh ini adalah masjid yang indah, Pak. Ya. Kemudian salawat teriring salam, marilah tentunya kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan insya Allah akan terus mengalir syafaat dari beliau kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Direktur Utama PT Indonesia Intermedia, Bapak Heru Nasri yang kami hormati. Kemudian Bapak Insinyur Ahmad Fadlah MM selaku tim medsos dari Masjid Baitur Rahman yang kami hormati. Kemudian Bapak Dr. Najib Asmani MSI selaku penanggung jawab ketua segala dan semuanya di Masjid Baitur Rahman yang kami hormati, beserta tim manajemen dari TV Sumsel yang pada hari ini telah berkenan menghadiri kegiatan kita semua, dan tentunya yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu guru beserta staf dari SMK PGRI 2 Prabu Muli, dan alhamdulillah hari ini sangat istimewa sekali, kami juga didampingi oleh tim dari Politeknik Negeri Sriwijaya selaku pendamping sekolah SMK Pusat Keunggulan yang pada hari ini telah hadir Ibu Eka. Terima kasih Bu Eka. Dan tentunya beserta rekan-rekan mitra dari TV Sumsel ada Ibu Kiki. Terima kasih Bu Kiki atas kehadirannya. Bapak dan Ibu semua, dalam kesempatan yang teristimewa ini izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata terkait dengan kunjungan benchmarking dari SMK PGRI 2 Prabu Muli ke Masjid Baitur Rahman dan TV Sumsel Kota Palembang. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa, terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada Masjid Baitur Rahman yang dipimpin oleh Bapak Dr. Asnawi beserta tim manajemennya, dan terima kasih yang seluas-luasnya juga kepada Bapak Heru Nasri selaku pimpinan Direktur Utama dari PT Indonesia Intermedia. Terima kasih Pak sudah menggiring kami juga untuk bisa hadir di Masjid Baitur Rahman. Tentunya kami menghadiri ini kurang lebih berjumlah 37 Bapak Ibu guru beserta staf yang memiliki kesamaan visi dan misi, karena alhamdulillah semuanya bisa mengikuti. Di tengah-tengah kesibukan kami juga sebagai Bapak Ibu guru yang hari ini dengan sangat terpaksa kita alihkan pembelajaran kita menjadi daring. Tetapi tidak menjadi kesulitan bagi kami Pak, karena untuk dari media juga teknologi di SMK PGRI 2 Prabu Muli ini sudah difasilitasi oleh pembelajaran daring dengan namanya Skapida. SMK PGRI 2 Prabu Muli, itu kalau di searching di Google juga sudah muncul. Kalau kita punya user, kita sudah bisa masuk untuk mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik yang diadakan secara daring pada hari ini. Jadi Bapak Ibu semalamnya sudah begadang duluan Pak untuk mempersiapkan pelajaran bagi peserta didik kita. Itu yang saya sampaikan, mungkin salah satu dari SDM ya, kemudian teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh SMK PGRI 2 Prabu Muli.
Dalam arti kata bahwa kunjungan kami ke sini sangat tepat sekali untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan pengembangan sekolah kita. Bapak Hairun Nasri kemarin sudah berkali-kali datang ke sekolah, sudah melihat, kata Pak Hairu, dengan alat seperti ini yang sudah canggih, ini bisa ditingkatkan kembali. Malah lebih bagus alat SMK PGRI 2 daripada yang kami punya. Itu kami nggak tahu benar atau enggak. Nanti mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru multimedia ke studio yang sudah ada di Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Asnawi, selayang pandangnya luar biasa. Saya sempat ngobrol dengan beliau juga pagi tadi, Pak, konsepnya apa masjid ini? Pertama-tama memang masjid Ibu, tetapi kami berharap dengan niat yang tulus bagaimana masjid ini bisa membantu masjid-masjid yang lain. Kemudian bisa mengeksplor, kemudian bisa mengenalkan masjid ini sebagai wisata religi. Tujuan wisata satu-satunya di Sumatera Selatan, ke depan insya Allah juga akan dikembangkan ekonomi kreatif di lantai sampai lantai 4. Luar biasa. Selevel dengan masjid yang kita orang awam berpikir bahwa masjid hanya untuk tempat beribadah, tetapi ternyata lebih luas dari itu, sebagai tempat mungkin bisa dijadikan untuk berproduksi, ya, membantu hasilnya anak-anak yatim dan membantu masjid-masjid yang lain. Kalau ini dikembangkan sesuai dengan konsep syariah, alangkah banyaknya manfaat yang bisa diambil oleh umat Islam baik itu sekitar maupun di seluruh dunia ini, Pak. Jadi bermanfaat sekali. Membantu anak-anak yatim ini menjadi salah satu kewajiban bagi kita yang mampu. Nah, ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus merapatkan barisan dan seperti di Masjid Baitur Rahman, ini dikumpulkan orang-orang yang mempunyai SDM, orang-orang yang memiliki visi yang sama, akhirnya bisa menghasilkan masjid dengan konsep seperti ini dan membantu visinya umat-umat yang lainnya, umat Islam tentunya. Nah ini Pak, pelajaran penting yang kami dapatkan dari Bapak hanya dengan bercerita. Ini belum masuk ke dalam materi Pak. Nah ini nanti kalau materinya sudah disampaikan lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Nah kemudian mungkin catatan penting dari saya khusus untuk Bapak Ibu guru dari SMK PGRI 2 Prabu Mulih, lihatlah Bapak Ibu, ini masjid ya, sementara kita sekolah dengan sumber daya manusianya yang baik, dengan peralatan yang cukup ya, harusnya kita bisa seperti ini. Nah ini lebih baik ya, itu motivasi dan semangat saya ke depan. Ternyata kita jangan merasa rendah diri juga, meskipun misalnya kita sekolah swasta, ya, kemudian tentunya pendanaan kita juga terbatas. Ternyata kita bisa dengan memanfaatkan teknologi-teknologi dan mempertajam potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Nah ini silakan nanti dilihat juga, mohon izinnya Pak Najib, Pak Hairu, Pak Fadlah. Kita izin berkeliling, kita bertanya-tanya tentang peralatan-peralatan ini. Karena kalau saya tadi bingung, ini nggak ngerti karena bukan background saya. Di sini ada Pak Ian, ada Pak Indra yang mungkin bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan bagaimana teknis dan mekanisme penyiaran yang ada di Masjid Baitur Rahman ini. Tuh. Kemudian yang terakhir Pak, mohon maaf apabila dengan kehadiran kami ini sedikit mengganggu aktivitas dari Masjid Baitur Rahman, kemudian dengan tingkah dan pola kami mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maafnya dan insya Allah kami akan datang kembali ke sini bersama dengan keluarga ya, sanak dulur, tetanggo, kita syiarkan bahwa ternyata di depan kantor gubernur ini ada Masjid Baitur Rahman. Saya sering Pak lewat sini, tapi hanya lihat plang. Nggak pernah belok ke kiri kan, kalau dari sana pulang nggak pernah belok ke kiri. Tetapi dengan melihat ini, wah ini masjid istimewa.
Dengan kita masuk saja kita sudah bisa membaca, saya rasa ini bisa menjadi salah satu tujuan utama kita ketika kita ke kota Palembang untuk menyempatkan diri hadir di Masjid Baitur Rahman untuk beribadah. Saya rasa itu Pak Najib, Pak Heru, Pak Fadlah, dan Bapak Ibu lainnya, terima kasih atas kesediaannya menyambut kami pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tetap berada di tempat, kami persilakan berkenan tetap di tempat. Dan selanjutnya Pak Najib Asmani, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengikuti penyerahan cindera mata dari Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang kepada yang pertama Kepala Sekolah SMK Negeri PGRI 2 Prabu Muli, dan yang kedua kami aturkan kepada Ibu Eka dari Poltek juga akan menerima. Sebetulnya ada 3 termasuk tadi SMK Negeri 8 tapi kayaknya gurunya sudah pulang ya, insya Allah. Bapak mendampingi Pak? Ya. Selanjutnya Ibu Eka dari Polsri. Dan insya Allah Bapak Ibu di akhir acara semua peserta akan mendapatkan juga cindera mata berupa buku karangan dari Dr. Haji Muhammad Najib Asmani. Terima kasih Bapak, kami persilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, hari ini yang kami hormati dengan berakhirnya pemberian cindera mata tadi, maka kita akhiri dulu acara pembukaan kunjungan sertifikasi SMK PGRI 2 Prabu Muli ke Masjid Baitur Rahman Bang Raya, dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti materi pertama. Sebenarnya kita ada 3 materi, namun dikarenakan waktu sholat zuhur yang sebentar lagi akan tiba, kurang lebih selama 20 menit ke depan kita akan mengikuti materi pertama. Untuk itu sebelumnya kami akhiri dulu acara pembukaan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara materi, pemberian materi, dan untuk materi pertama dengan tema peranan atau pengaruh dunia industri multimedia ataupun media sosial terhadap pola syiar dakwah di era revolusi industri 5.0 yang akan disampaikan oleh General Manager Telkom tahun 2018 di Riau. Yaitu langsung saja kita sebut, ini dari Pak Fadlah. Kepada Pak Fadlah dengan hormat kami persilakan. Ini bukan kaleng-kalengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bu Dewi selaku Kepala Sekolah SMK PGRI Prabu Muli. Bu Heni ya? Itu saya tanya tadi sama Bu Dewi ya? Enggak, Bu Heni rupanya. Minta maaf Bu. Beserta jajarannya. Kemudian Bu Eka dari Polsri, alhamdulillah ternyata beliau kemarin menelpon saya, ternyata dia seangkatan dengan keponakan saya. Sekarang kerja di PLN satu angkatan, dan kebetulan waktu itu beliau praktek di kilometer 7 di kantor kita dulu di Telkom di kilometer 7. Yang kami hormati Pak Najib Asmani selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, Pak Heru beserta timnya, dan lain-lain. Saya tadi ditodong untuk menyampaikan materi. Saya bilang materi apa yang mau saya sampaikan?
Saya ya tapi nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol apa? Speak aja lah, ngomong-ngomong aja menjelang sholat zuhur. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sekalian, saya pengalaman bekerja di Telkom cukup lama, tapi saya spesialis Sumatera. Saya nggak pernah keluar dari Sumatera, mulai dari kerja dari Aceh sampai pensiun di Pekanbaru, ya saya Sumatera aja. Alhamdulillah, tsunami, gempa dan sebagainya. Saya urusan belakang, saya kerja di belakang orang teknik. Sementara saya jarang kerja di pemasaran, mungkin cuma sekali dalam hidup kerja karir saya kerja di pemasaran, itu pun pemasarannya di kantor-kantor, bukan langsung ke masyarakat, bukan customer yang dari rumah ke rumah, bukan. Saya pensiun 2019 dan sekarang saya mengabdikan diri di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah Pak Najib tidak keberatan saya bantu. Ada orang risih, sebagian orang risih ditemani, tapi alhamdulillah Pak Najib orangnya welcome. Alhamdulillah kami banyak ini yang ikut bergabung sama Pak Najib pada awalnya, tapi satu-satu mulai meninggalkan jejak. Saya nggak tahu kenapa teman-teman kita yang pada awalnya begitu semangat untuk membantu Pak Najib, tapi satu demi satu pergi dengan alasan mungkin ya harus cari kerja untuk keluarga kan. Alhamdulillah saya sudah pensiun, saya nggak perlu pikirkan lagi. Ada teman-teman saya begitu pensiun kerja lagi. Kebetulan kalau di Telkom ada kerja di anak perusahaan bisa bekerja lagi. Tapi alhamdulillah saya bilang sama istri, saya nggak mau kerja lagi, saya udah capek. Saya udah pisah sama keluarga nih udah puluhan tahun. Istri saya di Palembang, saya di mana-mana. Jadi saya bilang saya nggak usah kerja lagi lah ya. Jadi kalau dia perlu saya tinggal ke Masjid Baitur Rahman, saya ada di sini. Kadang-kadang saya sering itikaf juga tidur di sini. Ibu sekalian, kita bicara tentang teknologi informasi. Kebetulan di Telkom, saya mulai karir itu kerja dari telepon yang masih pakai kabel. Jadi kalau kita mau nelpon dari A ke B itu ada operator. Tolong Pak, saya mau nelpon si B, itu ditancapkan itu kabelnya, pindah. Kemudian tak lama dari itu mulai bergeser ke digital. Pak Susilo, siapa itu Menteri Telekomunikasinya dulu, beralih ke digital. Kita 3 vendor dulu, ada Siman, ada dari Amerika, kemudian dari Jepang, 3 perusahaan. Itu berjalan begitu cepat. Kemudian ternyata yang tadinya bisa menggunakan space ruangan sebesar ini, sekarang cukup dengan sebesar ini saja, sebesar tiang ini alat komunikasinya. Dan dulu Telkom berjaya dengan menggunakan telepon. Sekarang telepon itu sekarang Bapak sekalian kalau kita jual IndiHome di Telkom itu jadi hadiah gitu, gratisan, ya. Jadi sekarang yang diutamakan adalah internet dan konten sebelahnya itu TV. TV pun kita ngambil dari orang lain, kita cuma nyiarkan aja. Itu pun nanti jadi hadiah. Dan itu dulu kita nggak mikir sekarang bisa video call. Ya. Dulu kalau Pak Heru ini kalau mau siaran itu kita harus nyiapkan TV uplink yang melibatkan puluhan orang dengan satu kanal televisi. Kita harus mobilisasi Telkom itu dulu dengan menggunakan mobil yang besar. Tapi sekarang dengan handphone saja kita bisa live dari mana-mana. Nanti mungkin sebentar lagi kita akan dikalahkan dengan satelit. Jadi nanti kita nggak perlu lagi bangun tower-tower yang berserakan di mana-mana. Mungkin nanti sebentar lagi satelit akan ada low orbit yang bisa menggantikan tower-tower ini. Begitu dahsyat. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Sekarang baru kita kembali ke masjid, ya, back to masjid. Masjid Baitur Rahman ini kita nggak mikir dulu Bu, kita harus punya sosmed seperti ini. Karena dulu kita pikir kita bagaimana menyelesaikan masjid ini saja.
Yang itu yang kita pikirkan. Bagaimana dalam waktu secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya masjid ini dapat selesai. Nah, tetapi seiring perjalanan kita berteman dengan Ustaz Dery Sulaiman. Dia dai dan merangkap sebagai artis. Jadi hari-hari dia kalau dia mau ceramah dia buka handphone, dia live di Instagram. Dan saya kebetulan mendampingi Pak Najib, ya saya harus jadi pembantunya. Ya, harus menyiapkan segala sesuatu. Pak Udlah ini siapkan lampu, siapkan ini. Wah, saya bilang oke, siap saya bilang kan. Nah, jadi perjalanan itu belajar sosmed. Maka kita dengan beliau akhirnya jalan ke Jakarta, jalan ke Bandung, lihat masjid-masjid. Itu ternyata mereka hebat-hebat ininya perangkat sosial medianya. Kami sudah pergi MRBJ, kemudian di tempat Ustadz sendiri di Jakarta, Jawa seperti itu. Semuanya bagus-bagus ini sound system kemudian alat ini. Maka pelan-pelan kita lengkapilah kita yang punya Baitur Rahman, Ibu. Kalau mau beli kamera Bu, ini kita beli second. Iya. Cuman yang baru ini. Jadi kita tapi ketemu dengan orang TVRI, orang TVRI, jangan Pak kalau mau beli perangkat jangan beli yang second. Nah, kita nggak tahu bekas orang ini apa orang yang sebelumnya hati-hati pakainya atau justru kita beli barang bekas yang nggak bisa kita pakai. Akhirnya kita pelan-pelan kita belilah. Nah, jadi kalau di inventaris banyak juga sudah sekarang uang yang sudah masuk ke situ yang kita keluarkan melalui medsos. Jadi kembali dengan peran medsos di dunia dakwah, saya sebetulnya agak kontradiksi dengan dakwah modal medsos ini Bu, karena saya alhamdulillah terakhir ini saya ikut di tabligh. Nah, kalau tabligh ini ngetok rumah, assalamualaikum, ayo Pak ke masjid. Jadi sementara sekarang kita pakai siaran ini kan agak beda dengan kerja orang tabligh. Orang tabligh datang ke rumah, konvensional. Nah, dan itu tidak perlu kita pertentangkan karena saya di situ make, di sini juga make. Nah, tapi kalau ini saya pakai live di masjid markas kami di Lawang Kidul pakai kamera gini, teman-teman masih ribut karena ini nggak ada di zaman ini nggak kita pakai, tapi di luar itu kita pakai. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin kita alhamdulillah kedatangan tamu dari makan gratis, rumah makan gratis. Kebetulan itu anak Palembang. Dia sempat main ke sini dan kita pernah live Instagram dengan Ustaz Dery dengan dia, kemudian dia datang ke sini. Ternyata dia seperti itu mainnya dan memang dia orangnya memang di samping dia main di sosial media, dia memang orang yang ikhlas gitu ya. Yang ini yang enggak bisa disamakan dengan kebanyakan orang. Jadi kalau kita mikir gitu ada uang 100, kita kasihkan 100 dengan orang lain itu kita mikir. Untuk level saya lah terutama kan. Kalau saya mempunyai uang 10.000, kemudian datang orang minta uang 10.000, mikir tuh saya. Saya akan kasihkan mungkin ya 5.000 masih saya sip. Nah, tapi untuk level dia itu habis-habisan bisa itu. Nah, oleh karena itulah kenapa orang menyumbang dengan dia itu jor-joran. Bermobil, bertruk-truk Bu kalau orang jual ngasih itu teman itu, dia sekarang dia punya cabang lebih dari 20 rumah makan gratis, orang makan gratis di tempat dia. Hebat itu anak itu. Kemudian kita pernah dengar kalau Agim atau itu oke lah ya, itu ulama yang sudah lama ya, dia sudah punya tim IT yang luar biasa. Seperti Wah gitu, Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu kita chatting-chattingan juga dengan tim ininya, tim IT-nya. Dia kasih saran kalau lampu jangan begini. Itu kita belajar juga tahun. Sekarang yang lagi tren ini sekarang di Kalimantan, Ustadz Lukman Hakim. Itu Ustadz Lukman Hakim ya kalau ibu lihat perjalanan karirnya sebagai dai ya menapak dari bawah juga. Sekarang dia bisa bertonton satu hari itu menyalurkan sumbangan orang beras. Luar biasa.
dengan bantuan sosmed. Dan alhamdulillah kami sempat sebulan kurang dengan Ustadz Eri mendampingi beliau sampai ke Bali. Nah, itu kita dari Bandung, Jakarta, kemudian Malang, sampai Surabaya, sampai di Bali. Itu kalau kita datang ke satu daerah itu tim medsosnya luar biasa. Maka kita pulang itu kita dapat pelajaran banyak dari perjalanan dakwah kita, bahwa kita ternyata perlu punya tim medsos seperti ini. Dan dengan asbab seperti inilah mungkin mudah-mudahan sekarang kita sudah dikenal sampai Amerika, sampai Rusia, Masjid Baitur Rahman kita. Jadi saya kebetulan di akhir video itu saya taruh nomor handphone saya, dan mereka telepon, Pak ini benar ini Masjid Baitur Rahman, benar. Nah, kalau ibu tidak percaya, saksikan ini video kita. Jadi kita sudah ratusan video yang sudah kita upload di akun MBR Baitur Rahman, sudah 500-an ya video. Jadi itulah bukti bahwa keseriusan kita. Sekarang live salat maghrib, isya dan subuh sudah kita live. Kemudian setiap kajian Selasa, Jumat, Sabtu, Ahad itu juga kita upload. Sekarang ini juga kita upload insya Allah. Jadi dimanapun kita sekarang kita bisa mainkan sosmed ini. Dan kalau kita lihat orang-orang, sebetulnya istri saya sekarang lagi ngajar tuh Bu, sertifikasi ya. Istri saya dosen juga di Unsri, jadi dari rumah itu setiap hari dari pagi sampai malam itu mengevaluasi video guru-guru yang mau sertifikat ini sekarang kan. Kata istri saya, Bu ini videonya udah bagus, materinya bagus, tapi pencahayaannya ini terlalu terang. Pokoknya banyaklah komentar istri saya kan. Terus selesai dia kasih penjelasan, saya bilang, Ma saya bilang, itu ilmu pencahayaan itu satu SKS lagi saya bilang. Enggak selesai dengan cuman itu modal ibu dengan handphone, terus merekod siswa gitu, mau jadi video yang bagus itu. Ya enggak sesederhana itu saya bilang. Nah, kita punya lampu di dalam itu yang besar itu. Ya itu belajar lagi dengan Pak Heru cara pencahayaan. Nah, jadi alhamdulillah sekarang dengan zaman daring ini kita semua bisa mengupload video, belajar bikin konten. Insyaallah. Jadi itu yang bisa kami share dari Masjid Baitur Rahman Ibu sekalian, Bapak sekalian. Bahwa tadi sampai dia 5.0, saya nggak ngerti lagi itu. Bisa-bisa dia aja itu. Pokoknya kita apa yang sekarang kita mainkan. Apa yang bisa kita share dan ternyata saya di dalam Bu, saya nonton video kita ini harus kita tonton Bu. Kalau enggak ada yang nonton. Nah, begitu kita play itu Masjid Baitur Rahman, sejam 2 jam kemudian itu ternyata kita muter video orang lain ternyata oleh Google nih. Enggak istiqomah dia di punya kita sendiri. Ya. Pikir saya dengan saya putar semua video yang kita itu semuanya 24 jam itu video kita semua diputar. Ternyata enggak. Dia bisa muter punya Adi Hidayat, bisa muter Uwah, bisa muter yang bengkel. Ya jadi itu perlu kita pelajari juga. Kok bisa ya ternyata dia itu muter sampai seperti itu. Jadi mungkin itu dari tagline-nya, mungkin tadi tagar itu mungkin ada hubungan dengan situ. Sehingga sekarang kita bikin video, itu tagarnya kita banyak-banyakin. Palembang, dakwah, apalagi pokoknya jadi begitu orang ketik Palembang itu muncul Baitur Rahman. Begitu orang ketik dakwah muncul Baitur Rahman. Itu mungkin Bu ya. Ngakalin ya. Strategi Quran, kaligrafi. Itu semua kita bikin tagar-tagar itu, hashtag itu. Itu mungkin dalam rangka untuk supaya orang cepat menemukan Masjid Baitur Rahman. Ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kunjungannya Bapak sekalian. Mohon maaf kami belum bisa melayani Bapak Ibu dengan sebagaimana masjid yang lain. Tapi yang jelas kita bercita-cita seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa Masjid Baitur Rahman ini akan mencoba memberikan yang terbaik lah
Kami perjalanan dakwah dengan Ustaz Dari, kita lihat masjid hidup 24 jam. Orang-orang bisa istirahat, orang-orang bisa makan minum di masjid. Masjid begitu datang terbuka gitu ya. Enggak kayak enggak kayak sebagian masjid begitu jam sholat sudah sholat dikunci. Kita enggak, kita 24 jam terbuka. AC ya. Kalau ada tamu kita hidupkan AC. Insyaallah tolong doa, mudah-mudahan kita istiqomah di sini dan Masjid Baitur Rahman menjadi cita-cita yang tadi kita harapkan seperti Joko Karian, masjid-masjid yang lain di Jawa. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadlah. Bapak Ibu, disampaikan oleh Pak Fadlah tadi, ini todongan. Bayangkan ini materi todongan. Bagaimana kalau materinya sudah disiapkan ya? Materi todongan saja sudah sangat padat, sangat menginspirasi semua ya. Masya Allah, karena memang di sini seluruh penggawanya ini bukan kaleng-kalengan lagi, Bapak Dr. Najib Asmani dan juga Bapak Fadlah. Dan sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, ingin kami sampaikan beberapa hal sebelum kita akan siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur bersama, dan kita akan melanjutkan kembali materi kita. Masih ada 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh Bu Kiki dan juga 1 pemateri lagi. Yang pertama ingin kami sampaikan, kenapa masjid ini bisa, kata Ibu Henny tadi, agak berbeda, karena masjidnya mempunyai selera. Dikarenakan pengurusnya mempunyai selera. Bapak Ibu, walaupun ada dana miliaran pun, kalau pengurus masjidnya tidak punya selera, tetap aja dananya segitu-gitu aja tidak dimanfaatkan. Kenapa punya selera? Karena memang salah satunya ketua takmir kita ini pikniknya, kata orang kalau dulu bilang, pikniknya kurang jauh. Nah ini Pak Najib justru sebaliknya, pikniknya sangat jauh, ke lebih dari 35 negara, sehingga beliau tahu ini mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang perlu diaplikasikan ke masjid kita, mana yang tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai informasi Bapak Ibu, kata Bu Henny tadi, mohon maaf mengganggu. Insya Allah tidak Bu, karena masjid ini buka 24 jam dan 24 jam full AC. Kalaupun AC-nya dimatikan, itu berarti kami yang mematikan karena kedinginan Bu. Kalau malam-malam kita sering itikaf di sini malam minggu, kalau saya pribadi suka bingung mencari di mana titik yang tidak dingin. Karena masjid ini memang sangat dingin, apalagi kalau malam hari Bu. Dan sebagai informasi, di masjid ini juga untuk menarik minat dari kalangan anak-anak, remaja, kita menyediakan hotspot gratis, sehingga ada juga program malam minggu. Kalau kita hari-hari biasa ada juga mabar, masak bareng bersama Bunda Kiki, itu menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Palembang. Juga ada juga mabar setiap malam minggu, itu main bareng, anak-anak sekitaran kompleks ini kita persilakan untuk itikaf. Dengan catatan mereka membawa baju muslim, sehingga tepat pukul 4 pagi hari mereka sudah siap berbusana muslim. Pada malam harinya mereka diperkenankan untuk itikaf sini, bermain, dibiarkan saja, tapi tetap di pengawasan dari takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Mudah-mudahan demikian, semakin banyak seluruh lapisan, baik dari kalangan muda, tua, sampai dewasa, serta anak-anak, memakmurkan Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Kita akan tutup dulu sesi kali ini, untuk kemudian kita akan siap-siap melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita akan kembali lagi bersama setelah sholat zuhur berjamaah. Tetaplah bersama kami, takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya dan juga PP Sumsel Palembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk bersiap-siap, mungkin wuduknya sudah batal ataupun ingin bersiap lagi. Ibu-ibu di belakang mimbar sini ataupun belakang hijab untuk sholat zuhur, dan Bapak-bapak di sini. Setelah itu nanti ada santap siang bersama. Masya Allah, ini persembahan dari dapur yang tergabung dari PPKN ya. PPKN tadi Pak? Komunitas Pedagang Pencinta Kuliner Nusantara. Masya Allah. Ya setelah salat zuhur kita santap siang bersama. Karena tagline di masjid ini bukan orang mencari makanan, tapi makanan mencari orangnya. Masya Allah.